Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika untuk bab statistika. Kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data ya. Ini bisa dibaca seperti ini. Merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Kemudian yang termasuk ukuran pemusatan data nanti akan kita pelajari tentang rata-rata hitung atau min, kemudian ada median, ada modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Cuma dalam kajian video ini saya akan membahas tentang yang nomor 1, 2, dan 3 saja. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dari rata-rata hitung. Ini rumus umumnya tentang rata-rata hitung merupakan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya nilai data. Ini rumusnya. Ada dua, ada data yang tidak mengulang, kemudian ada data yang mengulang dengan frekuensi tertentu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini untuk data tunggal ya. Misalkan ada data seperti ini 65978876. Nah, untuk menentukan rata-ratanya kita tinggal jumlahkan saja 6, 5, 9, tambah 7, tambah 8, terus kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data ya. Kalau kita hitung di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka pembaginya dengan 8 sehingga hasil penjumlahannya dibagi dengan 8. Di sini dapatnya 56 dibagi 8 sehingga rata-ratanya adalah 7. Nah, itu untuk data tunggal ya. Kemudian ini untuk data yang punya frekuensi. Nah, ini dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika didapat data sebagai berikut. Misalkan nilai 4 ada 5 orang di sini ya, bisa dilihat di tabel. Kemudian nilai 5 ada 10 orang dan selanjutnya. Nah, ini berarti kita lakukan perkalian dulu ya. Kita kalikan nilai F dengan nilai X ya. Nah, ini 5 dikalikan dengan 4 hasilnya 20. Nah, ini hasil perkalian F dengan E. Kemudian hasil perkalian F dengan E kita jumlahkan ya, sehingga kita dapatkan hasilnya 240. Kemudian 240 ini kita bagi dengan jumlah dari frekuensi, yaitu jumlah frekuensinya 40. Nah, ini rumus ya. Sehingga kita dapatkan 240 dibagi 40 sehingga hasilnya 6. Kemudian ini untuk data kelompok atau berfrekuensi atau ada interval ya, punya interval 75 sampai 79. Contoh ini pekerja suatu perusahaan. Nah, ini didapat seperti ini di interval 75 sampai 79, misalkan ada 2 dan selanjutnya ya. Nah, maka kita bisa buatkan tabel seperti ini ya. Ini X itu adalah nilai tengah ya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Nilai tengah ini kita dapatkan dengan menjumlahkan interval ini ya. Nah, batas bawahnya ini 75 kita jumlahkan dengan batas atas ya.
untuk yang ini ya, interval 80 sampai 84. Nah, ini kita jumlahkan, kita bagi 2 sehingga ketemu 82. Untuk selanjutnya juga sama ya, ini dijumlahkan dibagi 2, jumlahkan bagi 2, jumlah bagi 2. Nah, itu cara untuk mencari nilai tengah. Kemudian ini frekuensi yang tadi yang di tabel ini. Nah, setelah ketemu nilai tengah, maka kita kalikan dengan frekuensi ya, sehingga untuk kolom yang terakhir ini merupakan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Kita kalikan hasilnya ini ya, hal yang sama terus untuk baris selanjutnya, kemudian kita jumlahkan. Nah, maka yang terakhir ini jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Kita dapatkan 3690 dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Nah, keterangan seperti di bawah ini ya, seperti ini, maka ketemunya 92,25. Nah, itu cara untuk menghitung rata-rata untuk data yang punya frekuensi dan interval. Oke, kita lanjutkan untuk median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, jadi datanya harus diurutkan dahulu. Median sama ada median data tunggal. Yang pertama ya, nah ini tentukan median dari data berikut. Nah, di sini kan masih tercecer ya, ada 65, 70, ada 90, ada 40. Langkah awal maka dijawab di sini. Yang pertama, data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, kalau kita lihat untuk data yang pertama ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlah datanya itu ganjil ya, sehingga nilai tengahnya sangat mudah kita tentukan, yaitu yang tengah-tengah. Nah, ini jadi medianya 65 karena ini ganjil ya. Sedangkan untuk yang contoh berikutnya ini 3, 2, 5, 2, 4 dan sebagainya, kalau kita hitung ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini datanya genap ya, maka ini mediannya dijumlahkan yang ini ya, tengah-tengahnya kan ada 2, maka dijumlahkan 5 tambah 6, kemudian dibagi 2, hasilnya 5,5. Itu jadi ada perbedaan cara menghitungnya ya. Untuk median tergantung dari banyaknya data. Kalau ganjil kita tinggal langsung tentukan tengah-tengahnya. Kalau genap maka yang tengah-tengahnya yang ada 2 itu kita jumlahkan bagi 2. Itu median untuk data tunggal. Kemudian median data kelompok. Nah, ini data berkelompok. Kita harus ingat dulu ini ya, sudah rumusnya. LO ditambah C dikali dengan N dibagi 2 dikurangi F besar ini dibagi dengan F kecil. Nah, kita lihat di sini LO itu batas bawah. Kalau F besar itu jumlah frekuensi semua kelas ya, sebelum kelas yang mengandung median diakumulasi. Kalau F kecil itu frekuensi kelas median ya, kalau C itu panjang kelas. Oke, kita lanjutkan contoh. Nah, seperti ini ya, ini interval kelas, ini frekuensi. Letak median ada pada data ke-30. Nah, kenapa ini ada terletak di data ke-30? Karena kita harus ingat bahwa yang namanya median itu nilai tengah ya, sehingga kita lihat dari frekuensinya. Frekuensi
frekuensinya kan 60, sehingga tengah-tengahnya itu ada di data ke 30 atau 60 dibagi 2 ya, sehingga ketemunya data di ke 30, yaitu pada interval 61 sampai dengan 73. Nah, ini bagaimana cara menentukan di interval ini? Berarti kita hitung, diakumulasikan, dijumlahkan ini 3 dengan 4 ya, kemudian ditambah lagi 4 sampai ke jumlah 30 ya. 3 tambah 4 dan 7 tambah 4 masih kurang ya, tambah lagi ini, tambah lagi 8 masih kurang ya, sehingga kalau ditambah dengan 12 maka angka 30 itu ada di frekuensi ini ya, sehingga disinilah frekuensinya ya. Maka inilah interval kelas dari kelas median, berada di 61 sampai dengan 73. LO ya, tadi batas bawah. Nah, karena berada di 61 sampai 73, maka ini batas bawahnya kan 61 ini ya, ini batas bawah, kita kurangi dengan 0,5 ya, sehingga hasilnya 60,5. Jadi batas bawah konsepnya harus dikurangi dengan 0,5, itu akurasi data ya. F. Nah, F besar ini nilai akumulasi sebelum kelas median. Kelas mediannya kita kan sudah tahu di sini frekuensinya 12. Maka sebelum 12 ini frekuensinya kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8, ketemunya 19. Kemudian selanjutnya F kecil. F kecil itu frekuensi kelas median, frekuensi yang berada di kelas median. Nah, ini ya, yang berada lurus dengan interval 61 sampai dengan 73, itu frekuensinya 12. Nah, kemudian untuk 13 ini yaitu panjang kelas. Dari mana kita dapatkan ya? Untuk panjang kelas ini kita bisa hitung dari 9 sampai 21, panjang interval ya. Kita hitung 9, 10, mulainya dari 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, jadi dihitungnya dari awal. Di sini juga bisa dari 61 sampai 73. Jadi 61-nya masuk dihitung ya, 61, 62 terus sampai dengan 73. Nah, itu namanya nilai C atau panjang kelas yang 13 ya. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita tinggal masukkan ke rumus 60,5 tambah 13 dikalikan. Operasinya nanti perkalian ini ya, untuk penjumlahannya belakangan ya, sesuai dengan konsep penjumlahan dan perkalian. Jadi perkalian diutamakan di sini, yang di dalam kurung dulu dioperasikan, kemudian dikalikan dengan 13 hasilnya, baru ditambahkan dengan 60,5, sehingga hasilnya 72,42. Nah, itu cara menghitung median data berkelompok. Oke, selanjutnya kita menghitung modus. Nah, modus insya Allah yang lebih gampang, karena modus itu artinya nilai yang sering muncul ya. Modus data tunggal. Nah, ini kita tinggal lihat saja ya, sama seperti median, kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, kita lihat angka yang dominan, muncul, angka yang sering muncul. 55 ini ada 2, 6, 6, 6, 6. Dibandingkan dengan angka yang lain, ternyata angka 6 lebih sering muncul. Angka 6 ini sebagai modus.
Kemudian di contoh berikutnya ini setelah diurutkan 44, 55, 6, 7, 8. Nah, di sini ternyata ada dua angka yang dominan muncul. Nah, ini ternyata modusnya bisa lebih dari dua angka ya, karena ada dua angka yang dominan dibanding dengan angka yang lain. Kemudian untuk selanjutnya ini setelah diurutkan, nah ini ternyata semuanya dominan dan seimbang ya, maka bisa disimpulkan tidak ada nilai modusnya. Itu untuk modus data tunggal. Kemudian selanjutnya ini modus untuk data kelompok. Nah, ini kita harus perhatikan dulu pengertiannya. LO batas bawah, sama tadi di median juga ada batas bawah. Kemudian B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum dengan frekuensi sebelum. Kalau B2 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat sesudah. Nah, jadi ada pas frekuensinya ada dikurangi dengan frekuensi sebelum dan frekuensi sesudah. Kalau C ini kan panjang kelas ya, panjang interval, jadi intervalnya dihitung berapa panjang. Oke, langsung saja ke aplikasi contoh untuk data kelompok. Nah, ini masih frekuensi yang sama dengan tadi, tabel frekuensinya. Nah, data yang paling sering muncul kali ini kita tentukannya mengacu ke nilai frekuensi. Lihat saja di frekuensi mana nilai yang terbesar. Ternyata terbesarnya ada di frekuensi 23. Nah, 23 ini berada di interval 74 sampai 86. Oke, sehingga LO nya lihat ini 74 sampai 86, berarti batas bawahnya yang bawahnya ini nih 74 kurangi dengan 0,5, nah, ketemunya 73,5 ya. Selanjutnya B1 ya, ini frekuensinya kan 23. Ini untuk B1 23 ini dikurangi dengan frekuensi sebelum. Frekuensi sebelum 23 itu berapa? Itu 12. Maka 23 dikurangi dengan 12. Kemudian untuk B2, nah, frekuensi ini dikurangi sesudah. Nah, ini berarti 23 dikurangi 2. Seperti itu. Untuk C, nilai C sama berapa tadi nilai C nya, yaitu 13 ya. Kita bisa hitung dari 74 sampai 86. Ingat 74 nya dihitung, 86 nya dihitung. Nah, maka nilai C nya ini ya 13 sama dengan yang tadi. Jadi kemudian konsep operasinya berarti kita dahulukan yang di dalam kurung, hasilnya nanti berapa dikalikan dengan 13 baru dijumlahkan dengan 73,5. Nah, data yang ini kita ketemu modusnya di angka 78,61. Oke, kira-kira seperti itu untuk ukuran pemusatan data. Kita fokuskan ke yang 3 ya, ke 3 pembahasan, yaitu min, median, modus. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan mudah-mudahan dalam video ini dapat membantu Anda dalam pembelajaran online ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.